Udah dari sejak 2 tahun yang lalu katanya dia. Gue sih nggak tahu, gue nggak pernah berhubungan langsung sama bininya. Tapi kata cowoknya, bininya udah tahu gitu. Tapi gue nggak pernah tahu yang sebenarnya terjadi gimana. Makanya nanti gue akan meminta maaf secara langsung pada saat waktu yang tepat, tapi bukan sekarang, dan nggak akan gue kontenin karena ini urusan gue. Jadi ya gitu deh. Yang tahu kebenarannya kan cuma dia sama Tuhan. Gue mana tahu dia bohongnya apa aja. Dan gue kan juga bukan dukun, nggak bisa nerawang dia benar apa bohong. Dulu sih gue percaya aja sama dia, tapi setelah gue kesaksian banyak banget yang telepon gue kasih tahu tentang dia yang sebenarnya. Jadi mengerikan ya dunia ini. Awalnya gue memang tidak mau, kan sudah gue jelaskan, awal memang tidak mau, tapi ada urusan kerjaan dan namanya memang salah gue, dan memang gue akuin gue bodoh, dan bukan bodoh aja, gue tidak menyalahkan dia juga, gue menyalahkan diri gue sendiri kenapa gue mau. Karena waktu itu mungkin ada kerjaan dan lama-lama namanya cewek kalau dibaikin dideketin lama-lama luluh juga. Tapi itu ada kebodohan gue. Yang gue akuin gue salah. Menangis pun mau bundir pun tidak bisa menghapus masa lalu gue. Makanya gue akan menjadikan masa lalu gue kesaksian agar di kedepannya tidak ada lagi orang-orang yang seperti gue, dan tidak ada lagi istri-istri yang menjadi korban ketidaksetiaan. Karena percayalah, Tuhan itu maha adil. Semua akan kebongkar pada saatnya, dan itu menyakitkan. Dan gue mohon maaf sekali lagi kepada semua pihak. Merasa dirugikan enggak, cuman gue merasa sangat berdosa. Gue merasa dirugikan dengan waktu, tapi lebih rugi di dosa gue yang sangat berat itu. Bahkan gue menjadi kesaksian ini sebenarnya juga rugi di gue. Gue pikir abisnya setelahnya gampang gue dapet cowok. Susah lah, cowok takut sama gue. Tapi ini harus gue pertegas dan diluruskan agar perselingkuhan yang sekarang dianggap wajar oleh orang-orang ini, orang tuh jadi bakal takut selingkuh. Percaya deh. Bayangin tuh ya, orang cowok-cowok di luar sana yang selingkuh. Bayangin kalau selingkuhan lu semuanya bongkar kayak gue gini. Gimana tuh nasibnya? Makanya jadi laki, jagalah istri Anda baik-baik, sayangilah, hargai perempuan. Nah, suka karaoke, apalagi main LC, apalagi mijit plus gitu. Kan ketahuan ujung-ujungnya, Dennis gitu loh. Tidak ada alasan, karena sebelum ketemu gue, dia juga punya pacar. Dia cerita sama gue, dia punya pacar pas baru nikah juga, pas hari-hari baru nikah juga dia udah punya pacar. Tapi cuma pacaran beberapa bulan. Habis itu pacar yang keduanya pacaran juga beberapa bulan. Nah habis itu putus ketiga sama gue. Gitu kan. Jadi sebelum adanya Dennis, juga ada Dennis sebelumnya. Kenapa gue mau bikin ini jadi kesaksian agar dia tobat. Nah setelah sama Dennis, dia juga pernah selingkuh juga. Jadi ada Dennis juga pas masih sama Dennis. Nah, bayangin setelah sama Dennis, pasti akan ada Dennis kedua, Dennis ketiga, Dennis keempat gitu. Belum lagi yang tukang pijit. Belum lagi yang ini, yang apa namanya? Yang karaoke. Paham kan sampai sini? Gue itu orangnya nggak bisa dirayu, dan gue juga tidak pernah bisa merayu karena gue orangnya galak sama jutek. Dia pertama kali mau cium gue aja sampai gue tampar. Kan gue udah bilang jangan cium karena gue ini adalah vendor bunga, harus profesional. Tapi ada beberapa hal yang setelah gue menjalankan pekerjaan proyek, dia mengajarkan gue, dia membimbing gue. Dia ngajarin gue cara usaha, karena jujur gue kan orangnya nggak tamat SMA, kuliah pun gue nggak ada basic bisnis. Gue jago dagang, tapi dia ngajarin gue bisnis, dan dia ngajarin gue kalau misalkan dihujat netizen nggak apa-apa, bikin gue kuat. Terus gitu dia juga ngajarin gue tentang bisnis itu biasa jatuh turun, dan dia ngajarin gue strategi banyak sih. Dia ngasih gue ilmu itu yang bikin gue terbuai, tapi gue salah, nggak dibenarkan juga.
Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.